Tidak ada anak yang lebih besar daripada bapak. Tidak mungkin anak itu tinggi besar sama dengan bapak. Otomatis anak itu kecil digendong sama bapaknya. Kalau dikata pakai logika ya, analogi ya. Nah, jadi Yesus datang sebagai anak Allah. Kembali ya, kembali makanya kan saya bilang Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kenapa dia yang akan membalas? Itu tugas siapa? Tugas Tuhan, tugas Allah. Ya karena dia di Matius 24 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, dia berkuasa sedunia dan akhirat. Itu dia Allah sebenarnya. Oke, siapa yang memberikan? Yang memberikan siapa? Sebenarnya dia Allah. Iya, yang memberikan siapa? Ya Allah. Allah. Kan Yesus juga Allah itu. Masa Yesus memberikan pada diri sendiri? Itulah logika. Begini. Esti. Saya udah bilang, bahwa Tuhan itu tidak bisa pakai logika. Bidat kau Mayor, bidat kau Mayor. Kau tahu kau pernah dengar nggak kalau dia agama Katolik itu kalau berdoa, kalau dia mau berdoa dia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin, gitu kan? Kalau kau bilang tadi Yesus adalah Bapa, kenapa dia tidak atas nama Bapa dan Roh Kudus? Kenapa tidak Bapa dan Bapa aja langsung? Tapi harus atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia harus seperti itu. Kalau dia ngaku, kalau dia Allah, itu semua shock. Murid-muridnya juga pingsan semua. Begini, Esti, kau nggak mengerti memahami loh. Dia mengimplementasikan dirinya sebagai anak karena dia lahir dari Bunda Maria, dari Maria seorang manusia. Kau harus tahu, Maria itu manusia bukan Allah. Jadi Yesus itu kalau Allah itu dia turun menampakkan diri seperti dia menampakkan diri kepada Musa, kepada Abraham, itu baru namanya Allah. Tapi Yesus yang lahir itu, dengerin dulu makanya, Yesus yang lahir itu dari rahimnya seorang wanita yang disebut Maria. Kalau dia itu Allah, dia menampakkan diri seperti kepada Abraham dan kepada Musa, itu baru betul. Kau bilang dia adalah Allah, tapi ini dia datang sebagai manusia dan dia lahir dari rahim. Kau ingat nggak? Lahir dari rahim seorang wanita. Oke Al. Jadi ini saya mau sapa dulu Al. Saya mau sapa dulu. Ini saya mau sapa dulu. Pak Fernando, monitor Pak Fernando. Iya. Pak Fernando ke gereja, ke masjid Bang. Gereja. Kalau Yohanes TGL, SGL ke gereja atau ke masjid? Gereja Bang. Gini ya. Oh gereja. Ada tambahan amunisi Bang Balko. Cukup aja dia. Cukup saya makan bodrek 5 papan ya. Kalau naik klien juga Esti ditanya dulu Mayor ini alirannya apa gitu loh. Jadi biar jelas, silakan Esti. Saya Kristen Advent. Kalau ditanya aja Mayor. Oke, Advent itu ada salibnya nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada salib. Oh salib. Advent. Oh. Soalnya sorry. Soalnya saya baru. Baru masuk Advent. Mungkin Bang Fernando ini mungkin mau menambahkan masuk atau gimana, silakan. Ya. Kali ini istilahnya Yesus itu dari Kristen. Ini kan Islam dengan Kristen. Saya kira untuk mendebat masalah keyakinan itu pertama itu bagaimana sejarahnya agama. Itu sudah dibahas, sudah tadi. Itu yang membuat siapa gitu. Sudah Pak, sudah tadi. Sudah lewat. Tadi sudah kita bahas. Sudah Pak. Manusia semua toh ini. Sudah Pak, tadi kita sudah bahas, izin Pak. Nah sekarang kan sudah maju. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Gitu loh, yang ada di gambar. Itu tulisan itu akal-akal manusia sendiri, diperbaiki gitu. Lagi di Bapak Loko. Ini Tuhan loh Pak. Mana mungkin Tuhan itu membuat kitab, kan nggak mungkin. Nah. Saya juga yakin agama juga yang membuat manusia. Berarti menurut Pak Fernando Bible ini bukan firman Tuhan. Alah itu cuma apa itu? Ini kok banyak kali ngoleh. Kalau Begini. Ayo.
Dari awal, dari awal. Halo Bang Os, izin Ya, saya. halo. Agak lagi. Ini Ya, kan tadi bisa dari awal. mabuk makan rumput apa mabuk apa tadi ini? Dari awal manusia itu kan yang ada Adam dan Hawa ya. Awal ya. Gini aja. Iya kan? Si Fernando coba diskusi sama Nah, kemudian manusia purba itu dari mana? Manusia purba itu dari mana? Sama si dulu diskusi dulu sama si. Ayo. Dari mana? Apa Adam Bang? dan Hawa. Lah kemudian manusia purba itu dari mana asalnya? Manusia purba? Iya. Iya itu di ayat dia di ayat mana Alkitab yang mengatakan ada manusia purba? Coba tunjukkan dulu ayatnya. Tunjuk saya ayat di kitab Yahudi perjanjian lama atau dimanapun kalau ada orang Ini purba kala. Coba kumannya tunjukin. kok jadi acak kadut gini, Os? Kenapa? Ini kebenaran ini. Ini kok jadi Bang- lari pitekan tropus. Apa yang ada? Bang Fernando, tidak ada satu agama Nah, ini yang kalau- menulis ada manusia purba. Ayat berapa, pasal berapa, kitabnya apa? Coba tunjukkan kepada saya. Tapi buktinya kan ada. Buktinya di mana yang menulis itu? Di kitab mana? Kitab Weda, kitabnya orang Hindu, Buddha, atau Injil atau apa mana? Udah suruh diskusi sama si Darwin aja, sama si Darwin. Sama si Darwin dia. Dia makan dinosaurus. Nah itu kan semua itu bikinan manusia, diperbarui. Yang memperbarui Ayo siapa? coba saya tanya. Nggak gini, Siapa Fernando. yang membuat Al-Quran itu? Keturunan monyet berarti gitu yang ya. pertama kali yang bikin, ya nggak tahu orang. Namanya siapa? Nggak tahu. Ayo siapa yang menulis setebal itu? Kan Tahu. cuma diperbarui. Kurasa gini Bang Purna, kayaknya kamu lagi demam tinggi. Enggak ada urusannya tadi Muncul monyet. Ya enggak kayak gitu. Ayo coba ya ini ya. Coba. Itu debat Tengok tuh masalah pitekan. Yesus dan Tengok Muhammad. tuh. Sampai ketemunya di mana Pitekan itu? tropus itu. Jadi gini Bang Mayor, ini pelecehan sebenarnya ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut Tuhan dan lupa kita. Bahaya loh, masa Tuhan begini? Bahaya. Ya enggak bahaya. Yang penting itu hidup itu baik sesama umat hanya itu. Enggak, tengok dulu gambarnya itu. Itu waktu pertama kali manusia diciptakan. Coba bandingkan. Agama Kristen. Tengok dulu gambarnya waktu pertama sekali diciptakan manusia pesek atau Coba mancung. saya tak tanya saya. Agama Kristen dan Islam dari awal muncul dengan sekarang beda gak? Ayo. Beda aja nggak? dulu pertanyaanmu Mayor. Silakan Mayor, bertanya. Beda gak? Iya, tadi kau bawakan tadi pitekan tropus. Oke. Waktu pertama sekali ada menciptakan pesek atau mancung? Apa? Tangin. Bukan cuma agama, itu kan peradaban. Kira-kira Bang Palopo, apakah dalil ini cocok segambar dan serupa kita? Nggak cocok, hancur. Akhirnya bisa terus nggak ketemu ini. Aduh, gak bisa tidur aku nih. Cuma agama itu kan cuma peradaban. Ayo coba saya tanya, agama apa yang masuk ke Indonesia yang pertama kali? Coba jawab. Oh, kau jawab lah itu yang pesek itu. Kau jawab. Sang Hyang Widiwasa. Ya, ayo. Sang Hyang Widiwasa. Ayo, ayo. Tanya Islam enggak, bukan. Agama Bukan Hindu, Islam yang pertama Bang. itu. Hindu, betul Hindu. Ya sudah. Hindu puja. Iya. Nah, itu puja-puja para patung. Itu kan dipuja. Kemudian masuklah Islam dengan cara perdagangan. Kan gitu.
Mana turun dari Wahyu yang mana yang menulis setebal itu siapakah? Bang Aduh. Fernando, boleh saya tanya nggak? Boleh saya satu pertanyaan ya? Ya. Kan abang bilang, abang kan percaya juga bahwa yang agama pertama tuh Hindu. Saya mau tanya, siapa yang membangun Candi Borobudur di Yogyakarta? Siapa yang membangun itu? Cara bikinnya bagaimana? Coba jelaskan. Nah, itu nggak tahu juga itu ya, Dayo. Nah kan, abang kan nggak percaya adanya Tuhan, adanya segala macam. Itu Hanoman yang bangun Hanoman. Ada ya, bukan Hanoman itu ya. Kan Hanoman mirip sama itu Homo sapiens. Hanoman itu kan nggak ada, itu kewayangan. Kewayangan itu suatu Ganti gambaran Hanoman. manusia. Kan abang, Aduh, Rip. kan abang tadi nggak percaya bahwa ada sesuatu yang goib, misalnya Tuhan atau menciptakan. Abang nggak percaya. Sekarang saya tanya, yang bikin Candi Borobudur siapa? Pada zaman dulu tuh agama Hindu, apakah orang bisa bangun pahat seperti itu? Bagaimana caranya? Coba jelaskan. Ya nggak bisa, kalau dengan akal sehat itu kan nggak bisa. Lah iya, berarti kan ada yang Iya, goib, zaman dulu ada itu sesuatu yang goib. kekuatan. Iya, Kekuatan berarti kita. goib. Nah itu abang percaya ada goib. Tadi bilang nggak percaya, manusia tuh langsung dari Kekuatan zaman goib purba. berasal dari Tuhan. Kan nggak mungkin. Ini tadi Kekuatan di luar kembalinya manusia Dengar itu. lu, ini tadi kembali ke Gandaria, kok jadi ke Bojong Koneng ini sekarang lari. Dari Hanoman. Ayo. Tadi dibawa ke lagi masuk lagi dibawa ke Bojong Koneng lagi. Nyata Ayo terus semua ini. sekarang sampai ketemu ujung pangkalnya ya. Itu cuma gambaran, itu gambaran manusia. Ya itu Hanoman. Itu kan gambaran manusia. Itu Candi Borobudur bukan gambaran, Bang Fernando. Candi Borobudur itu bukan suatu gambar. kewayangan. Kalau kewayangan itu ada kan, keturunannya juga ada. Gak ada kan? Oke, Cuma itu oke, gambar. kembali ke topik. Ya. Ke Pak Fernando ini kan seorang Kristen, tapi tidak meyakini kitab suci, betul? Iya. Nah ini Kristen. Tapi kejauhan. ditanya dulu Bang Palopo, ditanya dulu. Di mana aja Bang gereja Palopo. kawan aduh. Ditanya dulu siapa Tuhannya, Kau Bang masuk Palopo. gereja apa aja kau bawa? Oke, saya tanya Ditanya dulu dulu siapa Tuhannya. Pak Fernando. itu. Pak Fernando, nama Tuhan Anda siapa? Nama Tuhan Anda yang Anda sembah. Siapa nama Tuhan Anda? Coba. Kalau kamu itu Islam, yang kamu sembah itu apakah tembok? Iya, saya nanya. Ini Iya, kan. Kak. Iya, silakan Pak. Siapa nama Tuhan yang Anda sembah? Orang Silakan. menyembah itu gini ya. Iya. Orang menyembah itu kan perasaan untuk bicara sama siapa. Kan gak ada di depannya itu orang. Siapa kan gak ada. Iya, nama Tuhan yang Anda sembah gitu loh. Siapa namanya? Nama Tuhan saya itu sebetulnya saya mengakui itu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan itu. Yesus. Baik, sudah Pak ya. Iya. Iya. Tuhan Yesus kan anaknya Maria ya, betul ya? Pak Fernando Apa ya? saya jelaskan? Iya, betul. Jadi menurut Ini, Bible, jelaskan ya ya. sabar Pak, sabar. Jadi Yesus Maryam itu anaknya itu kan Maria, manusia. betul ya? Iya. Berarti Betul, Yesus betul. itu anaknya Maria, betul ya Pak ya? Betul. Betul. Nah sekarang saya nanya Pak, siapa nama Tuhannya Maria? Ini kan Tuhan itu segala-galanya. Ya, kamu itu kalau dibilang nggak bisa kok. Loh, Pokoknya Mas, kemarin ini itu babi, periksa ke rumah sakit habis komanin ya. Pada kendur nggak? ya. Berarti Jadi Pak Tuhan Fernando, Yesus- pertanyaan Yesus saya itu sebentar Pak Pura-pura Fernando. jadi manusia gitu loh. Iya. Ini lagi sabar. pura-pura, Gitu ada loh. lagi masuk angin di pura-pura. Ya, Ini pura-pura. Tuhan itu yang menjelma Yang satu jadi menyamar, manusia. yang satu pura-pura. Gitu loh. Masuk malam-malam kayak gini, aduh, ya ampun. Salah tidur dari malam ini. Padahal pertanyaan saya simpel ya, Pak Fernando. Bisa.
begini Pak, kita edukasi aja Pak ya. Tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa Tuhan yang Anda sembah namanya Yesus. Lalu Yesus anak Maria, kan begitu. Nah pertanyaan saya Pak Fernando, siapakah nama Tuhannya Maria? Sebetulnya Yesus itu juga Tuhan. Menjelma jadi manusia. Bukan itu ya saya tahu, Pak. Siapa nama Tuhannya Maria gitu loh. Nama Tuhannya, nama Tuhannya Maria. Nama Tuhannya Maria ya Yesus itu. Oh Tuhanku anakku. Loh. Kan Minuman itu ajar timun urat timun mau dia. Kasih timun. Sekarang tak tanya, ditanya, apa seadanya saya kasih anak? Jelma di situ, kan kita bisa. Iya, ya udah berarti. Ini bapak ini jarang ke gereja tapi lebih pintar dari yang lain loh, dari Kristen-Kristen lain loh. Iya, saya Dia lebih percaya loh. Lebih pinter, ngerti aku. Iya, Ngerti. lebih pintar daripada orang yang rajin ke gereja belum Kalau orang percaya dia Muslim Allah. kan sulit. Nah, Gitu loh. gimana ini? Jadi Kalau orang pintarnya di mana? Karena kalian sama-sama pemahaman ya, kau mengatakan menyamar, dia pura-pura gitu loh. Enggak, saya lagi mau Pantes kau dukung dia. ada Kata aku sidang lebih nyaman. sidang Jadi KTP manusia. ini dia bilang Gitu loh. Yesus bukan Allah. Itu aja imannya kacau kalau menurut saya. Kacau sekali. Yesus waktu datang bukan sebagai Allah. Bagaimana kau? Dia datang sebagai manusia. Siapa yang Yesus- tidak mengakui Yesus sebagai manusia? kayak apa? Dia adalah Yesus itu penyesat. Allah. Islam itu ya. Sekarang kamu baca ya. Kau baca Injil Yohanes 8 baik-baik. ayat 24. Bagaimana? Siapa yang Yohanes tidak 8 ayat mengakui 24. Yesus sebagai manusia, dia adalah penyesat itu. Orang Muslim itu kalau dijelaskan itu debat terus. Nih, masalahnya saya bukan debat sama yang Muslim, Pak. Saya debat sama aliran Kristen. Iya, kau baca Oh, ini ini kata yang Islam ini. Esti, Ya, kau pernah baca di Ini Injil katanya Yesus Islam. mengatakan anak manusia? Pernah kau baca? tadi saya kan Ada. bilang Yohanes 8 ayat 24. Iya, saya tahu. Ada kau pernah baca Yesus mengatakan bahwa anak manusia sering ngomong gitu kan? Iya, malah dia bilang dia Tuhan Tapi kita gini sahabat. aja saya ringkas Iya, daripada berarti dia bilang datang sebagai mendalam. manusia. Iya, tapi tadi kamu bilang bukan Allah. Dia datang dari Allah. Saya bilang bukan berarti dia datang dari Allah, dia keluar dari Allah, ngerti nggak? Dia itu Allah. Ini ada yang Islam Jangan apa berputar-putar. Dia itu Allah. Coba kau tunjukkan saya ayat di mana Yesus mengatakan saya adalah Allah. Coba kau tunjukkan di ayat di Alkitab. Yohanes 8 ayat 24 coba Oh, buka. saya bacakan ya. Ada itu Saya bacakan ya. Ada. Saya bacakan ya. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 24. Sebentar. Yesus bilang saya Allah ya. Coba. Ya, Yohanes 8 24. ayat 24. Baik. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, Ya. Jadi Ya, firman Allah. iman kau tanggung sekali. Kau kepada dewa matahari kau bilang kan? Ya. Itu memang itu atas kesepakatan konsili, kau tahu sudah kesepakatan
seperti itu. Makanya baca lagi yang lain, masih banyak ayat yang lain lagi. Sebentar, saya kasih tahu biar kau ngerti. Sekarang kalau dia bukan Allah, kenapa dia bisa ada Wahyu 22 ayat 12? Bisa baca gantian. Ya, Wahyu 22 ayat 12 coba baca. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu jobnya Tuhan, itu jobnya Allah, bukan job manusia. Ini saya langsung ke intinya. Kau baca Yohanes 8:42 coba. Jangan gantian, jangan kamu terus. Ke saya juga. Wahyu 22 ayat 12 bagaimana? Bisa nggak kamu jabarkan artinya, Bang? Baik. Berapa? Wahyu 22 ayat 12. Masih banyak sebenarnya, ini intinya aja ya. Sabar dulu, gantian. Wahyu 22 berapa? Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini kan job Allah. Nah, kau tahu kitab Wahyu ini pernah ditolak nggak? Ditolak siapa lagi? Makanya belajar dulu sejarah ST ya. Kau baca dulu sekarang Yohanes 8. Sorry. Alkitab kita beda. Alkitab Katolik sama Protestan beda loh. Udah banyak yang dipotong. Baik, sekarang saya tanya kau. Baik. Sorry, kita beda Alkitab. Beda Alkitab. Iya, baik. Kau percaya Injil Markus, Yohanes, Lukas? Percaya. Percaya. Sekarang Markus itu adanya di tahun berapa? Murid Yesus. Bukan di tahun berapa? Di tahun berapa diterbitkan dikanonin? Tahun berapa? Iya, memang kenapa? Loh, makanya pelajar sejarah. Markus tahun 55 sebelum Masehi, tahun 55 Masehi. Lukas tahun 60 Masehi, Yohanes tahun 60 Masehi. Matius 60-an Masehi. Markus diperkirakan 64 sampai 70 Masehi. Sekarang saya bilang ya, Alkitab Katolik itu banyak dipotong hukum Taurat. Hukum Taurat hari Sabat aja dipotong. Penyembahan patung aja dipotong. Kalian itu kacau, paling kacau dari semuanya. Oke, kita ikuti dulu dia, Al. Kita ikuti. Oke. Sekarang kamu merujuk pada kitab Perjanjian Lama dong? Iya, itu hukum Taurat loh. Hukum Taurat tuh dipotong, dipenggal. Ya, berarti kamu mengikuti hukum Taurat ya? Ya. Oke, apa yang haram juga berdasarkan hukum Taurat? Iya dong. Kau Yahudi, kau SD, kalau hukum Taurat yang kau pegang. Kamu bisa baca nggak Tuhan Yesus Tuhan hari Sabat? Oke, dengarkan Esik. Oke, coba tunjukkan dalilnya. Di mana di sana mengharamkan kopi? Di berapa? Saya minum kopi setiap hari. Siapa bilang? Itu mana ada minum kopi? Saya bilang ya. Orang-orang minum kopi Mayor apa pangkatnya? Kopi, teh itu opsional. Yang nggak boleh tuh yang dibilang di imamat itu opsional. Kopi sama teh itu opsional. Tapi yang diharamkan itu seperti babi, udang. Karena firman Tuhan. Kalian kan katanya percaya Yesus nih, yang awal dan akhir. Iya, dasarmu mengimani kopi itu haram itu dari mana? Lagian lu ngapain orang minum kopi? Siapa yang bilang haram? Itu haram. Itu pasti. Oke. Kopi nggak? Bisa minum kopi nggak? Saya minum kopi setiap hari. Kenapa ya? Makanya ilmu ini agak lain. Kau tengok agak lain. Iya, nggak apa-apa. Esti. Tadi kau bilang Yesus adalah Allah. Coba kau baca Yohanes 8:42 coba. Baca yang keras ya. Keras, teriak. Yohanes 8:42. Baca yang keras. Yohanes 8 ayat 42 ya. Buka ya. Lagian Mayor orang mau minum kopi dilarang aneh-aneh aja kok Mayor. Iya. Baca dulu. Kalian aja makan babi saya nggak ini kok. Iya, baca yang keras ya. Layar teman-teman, tap layar. Yohanes 8:42 ya. Layarnya. Yohanes berapa? Yohanes pasal 8 ayat 42. Baca yang keras ya, teriak ya. Yohanes sebentar. Woi, udah banyak yang nonton kita ini loh. Yohanes 8 ayat berapa? Tadi ayat berapa? Mananya ini? 42. 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, bentar. Teriak. Jikalau ada Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku.
Itu Yesus adalah Allah di situ. Banyak Coba baca ulang. ayat yang seperti itu banyak. Tapi kan ayat yang menyatakan dia Allah Ya, banyak jadi juga. jangan satu ayat kau pegang terus kau mengatakan Yesus itu. Lebih banyak Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Saya datang dari Bapa. Saya tidak bisa berbuat apa karena atas kehendak Bapa. Lebih banyak itu. Bapa, anak tidak lebih besar daripada Bapa. Tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Ya, Saya berarti kamu berkata-kata masih kepadamu pakai agar logika. kamu mengerti saat Nggak ini. apa-apa. Yesus bukan Kamu begitu. Ya nggak apa-apa. Saya mengikuti Injil. Saya mengikuti apa kata yakin Yesus. dia Allah. Kalau saya yakin Sekarang dia saya Allah. tanya, sekarang kau percaya kata Yesus apa enggak? Ya, kan saya percaya dia Allah. Berarti saya yakin dong dia Allah. Nah, ini 42 siapa yang ngomong? Saya atau Yesus Iya, yang ngomong ini? jangan satu-satu. Ayat yang lain juga banyak menyatakan dia Allah. Ini saja kau udah menyangkal kata apa yang dikatakan Yesus, kau percaya. Kau bilang kau percaya Yesus. Sekarang gini, kalian percaya Yesus. Yesus nggak makan babi loh. Yesus anak Daud loh. Gimana? Kalian kok percaya Yesus tapi kalian tidak mengikuti seperti Yesus hidup? Dan yang kedua, Yesus melakukan hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Yesus ibadah Sabat, nggak ada Yesus ibadah Minggu. Di mana ayatnya Yesus ibadah Minggu? Boleh saya jawab? Ini bukan pengikut Yesus Bagaimana ini. kalian Kasih mau trompet. menginjil kepada Muslim? Kasih trompet dulu, kopi. Bagaimana kalian mau menginjil kepada Muslim? Menjadi pelanggar hukum juga. Yakobus melanggar satu itu bersalah terhadap seluruhnya. Kan ada di Yakobus. Jadi kalian nggak bisa menginjil karena kalian jadi pelanggar hukum juga. Seperti itu. Esti, Kau saya sudah melanggar tadi ayat setelah 42 Yesus itu. mati dan bangkit, hukum Taurat itu sudah tidak kita pakai lagi. Kita udah memakai hukum perjanjian Sekarang saya baru, tanya, Westi. sekarang Tidak saya ada tanya. haram. Kau Advent apa sebetulnya? Yahudi mungkin kayaknya kau. Sekarang saya tanya sama siapa nih yang jago nih, yang Muslim. Menggenapi itu menghilangkan bukan? Saya tanya. Menghilangkan, menggenapi itu menyempurnakan. Nah, menyempurnakan. Kalau misalnya tidak dipakai berarti dihilangkan dong. Yesus kan datang bukan menghilangkan. Baik, Kan ada ya? baik, Loh. baik. Saya kasih mana kau contoh pengertianmu? satu ya. Ya. Oke, bang, sebentar bang. Saya kasih kau contoh satu bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Mau dengar ya? Pada Baca. waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta dari lahir pada hari Sabat. Yesus melanggar hari Sabat. Makanya dia nantang orang Yahudi. Nah, ada melanggar. Itu kan perbuatan baik. Gimana sih? Loh, kalau orang Yahudi, kau tahu hari Sabat nggak boleh bekerja. Berarti kau nggak ngerti kau nih Esti sebenarnya nih. Kau baca Alkitab sepotong-sepotong, kau nggak paham. Hari Sabat itu tidak boleh bekerja menurut orang Yahudi hukum Musa. Tapi kalau berbuat Orang baik boleh. Kalau berbuat baik Loh. boleh. Menyembuhkan boleh. Menolong orang. Saya nih hari Loh, Sabat nih. Teman itu saya. Yesus yang itu kan Nih, perbuatan dengar dulu. Yesus yang Misalnya hari Sabat, mengatakan. teman saya sakit, saya pasti jenguk karena itu berbuat baik, nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh bekerja kayak kita kerja nih, nggak boleh. Tapi kalau kita berbuat baik kita boleh. Kau Jadi tadi kan kalau bilang, bicara- sebentar, kau kan bertanya apa arti menggenapi, kan? Jadi saya jelaskan arti menggenapi itu yaitu contoh waktu orang membawa perempuan berzina itu kan ke hadapan Yesus. Tapi Yesus tidak menghukum dia. Itu menggenapi hukum Taurat. Bayangin Waktu- loh, orang-orang Muslim aja baca itu semua tahu Bible itu tidak boleh makan babi. Malu kalian loh, malu kalian. Kata siapa? Siapa bilang nggak boleh? Siapa bilang? Esti. Kau aneh-aneh aja. Kawan. Si siapa? Si Ustadz siapa? Zuma sama siapa itu banyak yang itu baca itu ayat itu dikasih. Mananya sebetulnya? Kan aku bilang tadi Esti, datangnya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menyempurnakan hukum Berarti Taurat. menghilangkan. Loh, Menghilangkan. bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan nggak mungkin ada di Alkitab, terserah. Kau nggak Ya, menghitung kenapa itu nggak kau. lakukan? Itu untuk pelajaran. Tahu, dengar dulu Esti. Hukum Taurat itu untuk mempertegas bahwa Tuhan Yesus itu sebelum dilahirkan dia sudah tertulis di hukum Taurat. Nah, itu Bagaimana agar Yesus umat yang bilang mengerti. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? Bagaimana? Oke, sekarang saya tanya, kau ikut hukum Taurat ya? Kau ikut hukum Taurat ya? Ya. Oke, di hukum Taurat itu kalau mencuri tangan potong tangan, Potong tangan gimana lah? mata potong mata. Kalau kau Ayo. mencuri dipotong tangan, kau mau? Yesus kan ayat mencuri udah digenapi sama Yesus kan enggak. Itulah makanya. Itu Itu kau tahu. Aduh. Sekarang
gini, sekarang saya tanya ya. Kalau kamu mau Kau nggak ngerti hukum Taurat kok. Enggak, saya tanya. Kalian kan nggak mau hukum Taurat, maunya hukum Yesus. Saya tanya Bukan nih. nggak mau. Zina, dengar dulu. Zina hati itu sudah zina. Gimana? Kalian udah menginginkan perempuan, itu udah zina. Ini Paham nggak? Itu. masuk ke ini hukum ke Islam ke ini. Enggak, kalian nggak tahu ayatnya Beda kan? aneh ini. Nyambung-nyambungnya udah aneh kau Esti. Nah, Jadi aku ini. Oh, Esti. Yesus bilang kalau menginginkan perempuan dalam hati itu sudah zina. Itu tuh Yesus menggenapi. Kalian pilih itu kan? Gimana? Itu nggak masuk kok. Jadi Sekarang pernikahan kau itu jawab diawali. dulu. Sebentar, saya masuk sedikit. Berarti pernikahan itu diawali dengan zina ya, Esti ya, betul ya? Gimana? Jadi perkawinan itu diawali dengan zina, karena sebelum kita memperistrikan atau mempersuamikan ya seseorang, kita pasti menginginkan kan, betul ya? Iya, Esti? betul. Gimana itu? Berarti betul. awal perkawinan di kekristenan adalah zina. Makanya kan di kekristenan itu kita ada ini Bang, apa namanya? Pelajaran Itu di kita Katolik. ikut. Ya emang di Katolik aja. Oh, ada- ada Protestan gak ada seperti itu setahu saya. Tadi Itu kau nikah, bilang kan? Itu langsung kalau nikah, nggak ada pelajaran kalau jarang itu mengingini itu berzina kau bilang. kan. Nggak usah ke situ lah. Kalau kau menyukai Nggak usah. lawan jenis kau, Nggak berarti usah ke kau situ. berzina. Maksudnya contoh seperti ini. Kita Kalau sudah kau punya suka sama Bang Palopo kau berzina berarti ya? Justru itu Contoh. kan tidak boleh. Justru itu Loh, tidak boleh. Kenapa Anda Berarti kau ngomong tidak seperti normal itu? dong. Kau normal nggak? Sekarang gini, nah itulah kalian ini menjadi pelanggar hukum karena apa? Makanya baca nih, buka ayatnya. Sekarang saya minta kamu baca ayatnya. Percuma. Tadi aja Yohanes 8 ayat 42 kau nggak mau dengar kok. Yesus Bayangin, bilang aku datang ini- dari Bapa, aku keluar dari Bapa, kau nggak percaya. Bayangin ini ayat Buat Yesus apa? ngomong langsung, kamu udah ini loh, udah nentang loh. Ya tadi aja Matius kau nggak 5 percaya ayat Yohanes 28. 8:42. Ayo. Baca, Yohanes itu. 8:42 kan kau nggak percaya. Ya, Matius 5 ayat 28 kamu baca. Itu kamu percaya nggak ini Yesus nih katanya nggak mau hukum Taurat. Kamu mau nggak nih Tadi ayat kan kau nggak mau baca Nah, Yohanes kan 8:42 makanya kau nggak lari, percaya. Makanya Kata- kamu lari. Jangan Yesus kamu bilang aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa. Kau nggak percaya, kau bilang bukan. Kalian kan mau nolak hukum Taurat. Ini sekarang penggenapan. Tidak menolak Zina dalam hati Esti. itu sudah Siapa zina. yang Bukan bilang menolak, kau nggak Yang paham bilang kau menolak berarti. siapa? Iya kan? Yang bilang nolak siapa? Baca dong Matius 5 ayat 28. Berani nggak? Berarti kalau kau mencuri tangan kau dipotong ya Esti ya? Nggak, berani nggak baca 5 Bukan. Matius 5 ayat Kalau 28? kau Tuh. mencuri tangan kau dipotong ya? Tidak mungkin saya mencuri karena saya melakukan. Kalau kau berzina, Emang kamu mencuri? Emang kamu mencuri? tidak. Kalau Bang? kau berzina kau dilemparin batu sama orang sampai mati Emang ya? kamu ini mencuri? Kamu ada niat Bukan, mencuri? kalau kau mengikuti hukum Sekarang Taurat begini ya, itu, kalau kita hidup ketemu di orang dalam- berzina, Nggak dia tidak bisa. dibawa ke polisi, Kalau tapi kita dihukum hidup di dalam pakai Tuhan, batu tidak dikasih Dengar, mati. kita Esti. mau mencuri. Esti, Tidak dengar, Kau boleh udah Esti. kita paham mau hukum mencuri. Taurat, kau sok-sok Esti. tahu hukum Taurat. Kalau kau betul-betul Kristen, kau mengimani Tuhan Yesus, kau tidak memakai lagi hukum Taurat. Itu maknanya Kristen. Saat kau mengaku Baca juru dong. selamat, Yesus lu datang perlu emang untuk dengar. menghilangkan. Baca dong. Kau nggak jelas juga tadi menyempurnakan. Tahu kau ada menyempurnakan itu Menyempurnakan. hal-hal yang tidak baik seperti maling, tangan ganti tangan, Berarti nyawa melakukan ganti hari Sabat nyawa nggak ganti baik ya? nyawa. Loh, Berarti melakukan Bukan hari hari Sabat. Sabat. beda Sabat, versi. makanya kau Kau dengerin gimana dulu orang sih? ngomong Esti, kau dengerin dulu. jangan dipotong-potong. Hal-hal yang tidak baik seperti Hal-hal potong tidak baik. tangan, Nah. merajam orang sampai mati itu tidak boleh. Tidak boleh. Yesus bilang jangan Udah, seperti itu. baca dulu Matius 5 ayat 28 nih buat kalian yang munafik. Kalian Kok suka munafik? Kayak Iya, mana Esti? kalian kan menghindari Bingung. hukum Taurat. Sekarang hukum Yesus nih baca nih Matius 5 ayat 28. Bagaimana? Baca itu. Matius 5 ayat 28 kalian baca. Itu Yesus yang ngomong loh. Hukum Taurat berkata jangan berzina, tapi aku berkata, kata Yesus, siapa yang memandang perempuan serta menginginkan dia sudah berzina. Iya, Gimana terus? itu? Terus? Ya, bagaimana? Ya kalian gimana? Udah lakukan belum perintah itu? Loh, sekarang melakukan atau tidak berarti kan bukan berarti kau bilang bahwa berarti kami itu tidak harus tidak tidak, melakukan. tidak mengimani. Sekarang kau tahu aku udah melakukan itu belum? Bagaimana kalian mau menginjil kalau kalian menjadi pelanggar hukum juga? Nggak bisa. Kok Siapa yang mau menginjil? kok jadi kau yang sekarang membatasi sekarang iman seorang dan dosa seorang? Itu kan antara manusia pribadi lepas pribadi. Kalau memang hukum seperti itu hukumnya. Ya, yang sanggup jalani, yang enggak. Intinya setelah kau menerima Tuhan Yesus, hukum Taurat itu tidak pakai lagi. Itu intinya Itu di kan Kristen. kata kamu. Kok kata gimana saya? ayatnya?
Kok kau bilang kata saya? Aduh, Di mana ayatnya? Kau buka Kacau ini. Efesus, kau buka Galatia 2 ayat 15. Kau baca, Itu baca Galatia. yang Ini keras. kita buka ayat Yesus, dalil Yesus aja. Gimana? Berani nggak? Loh, kenapa kau nggak berani baca itu? Itu Galatia kan ayat Paulus kan? Loh, ini tadi bukan, kau bawa wahyu, tadi kau kau bawa bukan wahyu itu Kristen, punya kau Paulus Esti. juga. Kenapa kau bawa Kau wahyu? Yahudi kau, bukan Karena- bukan Kau Kristen ada ini. kau giliran yang Karena- yang Ini terbaik bukan kau Kristen nggak ini, mau Bang terima. Al. Paulus Bukan itu tidak Kristen bisa ini. lahiriah, tidak bisa. Iya, dia maunya Nggak bisa. dia maunya yang baik-baik aja, yang enak, yang giliran yang kita Ini kasih tahu nggak yang bisa. Ini bukan Kristen ini, bukan Ini soalnya pengaruh. jelas Iya, Yesus bukan, bilang. bukan. Yes, Nipu dia. bukan nih, nipu ini Yahudi. bukan bukan nih. dia. Cara Yahudi ngomongnya dia. udah berbeda, Yahudi nih. Iya. Masa dia nggak menerima bahwa Tuhan Yesus Saya orang penyempurna Indonesia. dari Alkitab? Yahudi dia ini. Saya orang Indonesia, mau lihat keturunan bapak saya sama ibu saya. Mau lihat nggak? Nggak perlu, nggak Orang penting Yahudi. itu. Nggak Orang penting Yahudi ini. jadi ceritanya kau tuh nggak paham apa tuh hukum Taurat, ada berapa, ada hukum Taurat sifatnya macam-macam. Jadi Kalau begini, saya baca kau banyak firman hukum Tuhan Taurat itu itu. ada firman Tuhan, ada adat istiadat. Kalian itu selalu bilang yang apa tangan tidak dibasuh. Itu kalian yang baca itu tentang ayat tangan tidak dibasuh. Siapa yang ngomong tangan tidak basuh? Kita bilang tangan potong tangan tadi. Nggak ada yang ngomong tangan basuh, itu ada Oh, istiadat. sekarang siapa yang mau mencuri? Tangan. Siapa yang mau mencuri? Sekarang saya tanya, Loh, siapa yang mau maksudnya mencuri? hukum itu berlaku nggak di kamu? Kan kau kan bilang percaya hukum Taurat berlaku dah seandainya Bagaimana ada kita mau keluarga kau. mencuri sementara kita harus kasih? Kasih kan kegenapan hukum Itulah Taurat. makanya Gimana mau mencuri? lucu kamu. Orang ini nggak paham bahasa Indonesia nih kayaknya. Bagaimana? Itulah Jadi kalian makanya kalau menurut saya kalian tidak layak. Mau menginjil sama muslim kalian tidak layak. Kalau Siapa yang menurut mau saya. menginjil? Siapa yang mau menginjil di sini? Gak ada. Terus tujuan kalian apa? Ini diskusi di sini loh. Diskusi Esti. lintas agama ya, diskusi Lintas bukan kayak agama. kamu tujuan kau menginjil. Tidak. Gak ada kita. Kalian tidak layak untuk diskusi agama. Karena kalian malah menjadi pelanggar hukum Judas juga seperti Yakobus. Loh, kok jadi kau yang menghakimi seorang? Coba baca Matius 5 berani nggak? Ayat 17. Kau tadi aja Yohanes 8:42 kau nggak percaya. Buat apa kita ikut ke bawah kau Itu lagi? percaya, memang Yesus seperti itu. Tapi kalau Nah, saya seperti apa? salah. Coba seperti apa tadi ke ayat 42? Coba seperti apa coba? Emang ayatnya seperti itu? Mau Iya, gimana? maksudnya seperti yang kau katakan atau berbeda coba? Ayatnya seperti itu, tapi saya tetap anggap Yesus Allah. Itu keyakinan Nah, saya. berarti kau sudah menantang ayat itu dong kau nih. Aduh, kasihan betul. Coba kamu gantian baca, Bang. Matius 5 ayat 17 berani nggak? Buat apa baca lagi yang tadi Oh, kau sudah nggak berani, tolak? kan? Percuma Nggak kan kalau yang jelas-jelas dibilang saya datang dari Bapak, saya keluar dari sana, kau tolak. Nggak bisa. Gimana? Kamu harus baca ini. Jangan kamu menyangka Loh. bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ya, terus Esti gimana dengan ayat ini? Tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Allah Bapa bila tidak melalui aku. Terus apalah itu? Ya itulah karena kalian Apa baca itu? secara Ayat apa? akal. Jadi Loh, nggak bakal bisa akal, nyambung. nggak bisa tidur akal saya ini. apa? Akulah jalan. Pada Akulah mualaf terang. deh, pada mualaf aja Yang mana daripada itu? ribut terus. Tidak ada satupun yang datang kepada Allah Bapa bila tidak melalui aku. Terus apalah itu? Oke, kita dapat poinnya ya. Jadi kita agak ini sedikit, kita kasih calling down ya, teman-teman ya. Boleh ya, izin ya. Ini saya buat edukasi ya, teman-teman. Inilah kedahsyatan Al-Quran dalam surah Al-Maidah 14. Apa dikatakan di situ, teman-teman? Masuk Peko. Iya, sabar ya. Sabar, saya bacakan ya. Masuk. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, Nasara, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut. Oke, Al-Maidah itu di Al-Maidah surat Al-Maidah berapa tuh? Posisi yang mantap. Iya. Ini Ya, kami itu tadi siapa di situ? menurut Kami itu siapa itu di situ? Al-Quran. Ini menurut Al-Quran, teman-teman ya. Al-Maidah 14 Jadi permusuhan dan perselisihan di antara kalian itu sampai kiamat. Ini bukti Al-Quran, saudara-saudara. Ya. Iya, ini Al-Maidah. Ini buat renungan, Itulah kan. teman-teman ya. Ini buat renungan. Dibuat renungan ini dahsyatnya Al-Maidah 14. Kacau. Ya salam. Amin.
Lanjut. Jadi yang mana yang Pak Yohanes mau ikut ST atau ST ikut Pak Mayor? Ini harus jelas dulu nih. Saya ikut TikTok, Bang, ikut TikTok. Yang penting saya nggak ikut Homo sapiensis ya. Amin. Ya asal jangan ngikut Pak itu tadi loh. Bahaya loh. Jadi pesek ala bapak. Masa ala bapak pesek. Bahaya sih Mas tadi itu Mas siapa namanya? Mungkin Kristen Kejawen ya. Saya nggak tahu juga Pak. Iya mirip. Dia kayaknya ada kejawennya Bang itu, ada kejawennya dia. Ya Kristen kejawen Yunani barangkali ya. Itu tadi Punidin itu Punidin. Iya. Lanjut ya. Jadi daripada ribut teman-teman ya udah pada mualaf yuk masuk dulu di tengah siapa? Ayo harus dulu. Asyhadu. ST duluan. Nah, cocok ST. Apa ST di Al-Quran itu banyak hukum Taurat di situ dipakai di Al-Quran. Coba kau pelajari ST. Jadi kau cocok ST. Ya. Kalau Mayor ini ST dia nggak makan babi, kuahnya doang. Karena nggak ada larangan di Bible kuah nggak. Cuma keterlaluan Mayor. Masa ST dilarang minum kopi? Sebenarnya saya nggak mau ngotot ya di room ini, cuman saya berpikir ini yang menjadi pelanggar tapi kok mereka ngotot gitu, makanya saya agak ngotot tadi. Mohon maaf lah ya kalau suara saya agak kencang. Saya cuma marahin aja Mbak Esti, mereka pelanggar hukum Tuhan. Kau sendiri membantah. Ya, soalnya lucu gitu kan, soalnya lucu. Yesus ngelakuin hari Sabat, sementara mereka ngotot ya kan, mereka ibadahnya beda. Yesus ibadah Sabat, Yesus nggak makan babi. Lucu aja Itu gitu. Masalahnya, kau juga melanggar. Lucu banget Tadi beneran. kau juga melanggar dengan kalau saya suaranya agak kencang ya, host dan dan Bang, sorry. Ya nggak apa-apa Mbak, memang di sini harus semua ngotot. pelanggar. Kita semua pelanggar. Biar ST juga melanggar. Kalau kalian mau kan rame. 842 dilanggar ST. Sama juga lah. Ya. Udah, tapi nanti gini ST, kamu mati ST di Yohanes 5:22 atau 20 itu ya. Kamu mati nanti di situ. Pemahaman kamu dia stuck di situ bahwa anak mempunyai kehidupan sendiri, begitu juga bapak. Ya kalau abang, sendiri. kalau bapak wajar. Saya tuh makanya saya nggak bisa intervensi ke Al-Quran kan. Kalau bapak wajar. Tapi orang-orang yang percaya Yesus seperti itu bisa imannya keropos. Saya lucu aja gitu loh. Apa sih keropos? Orang yang mengatakan Yesus itu Allah udah gerak. Tidak, kalian tidak percaya kalau itu Allah. Buat apa kalian diskusi? Bagaimana Allah itu disalib? Silakan. Kalian tidak percaya. Kalian masih pakai apa? Bagian dari Allah. Bagaimana caranya Allah itu disalib? Bukan Allah itu sendiri. Bagian dari Allah lo Esti. Bagian Bukan dari dia sendiri Allah. Dia itu Allah. Dia nyamar. Kok itu nyamar? Itu detektif. Ini detektif canon. Kenapa dia bisa mati 3 hari? Iya, Tuhannya James Bond dia nyamar detektif. Kalau dia atau gini, ini saya netral ya, nggak memihak teman-teman yang Mayor, apalagi Mayor ini kan dikit lagi tinggal warisan aja sih, ya kan? Esti, coba kamu buka Yohanes 5:26. Coba buka. Yohanes 5:26. Yohanes 5 ayat 26 ya? Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masing-masing kan? Iya memang. Ambulan. Memang beberapa. Bukan beberapa ayat Esti. Kalau saya ambil dari ini aja, yang saya lucu ya, saya baru tahu loh, ternyata aliran Katolik tidak percaya wahyu ya, ternyata ya. Nah lo, ya tuh. Kau aja nggak percaya Galatia tadi, coba. Surat Paulus, kau bilang kau nggak percaya. Saya percaya Paulus, saya percaya. Loh, sebentar. tadi saya suruh baca kan pernah mau. Coba dibacain. Coba baca Galatia 2:12 coba 15. Isinya apa? Coba baca.
Isinya Tapi apa? kau bilang nggak surat Paulus saya nggak mau. Surat Emang kamu nggak bisa Paulus. baca? Kalau misalnya Ya, orang Kris- emang Dengan kamu nggak bisa matinya, baca, Bang? oh dengar, dengan matinya Kristus, Oke. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Sudah, Efesus 2:15 ya. baca sendirilah kalau nggak percaya. Itu nggak bisa diartikan hurufiah, arti Paulus. Karena di dalam Taurat itu ada adat istiadat, ada perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan dalam 10 hukum mungkin nggak dihilangkan sama Yesus, nggak mungkin. Yesus aja Tangkis ngelakuin. terus, tangkis, jangan kasih masuk. Oke, sekarang saya tanya kau, Esti. Ya, Kalau betul-betul kau pengikut, saya tanya kau ya. Hukum tertinggi di Kristen itu apa, Dorang? ya kasihi Tuhan sesama. Hah? Kasih Tuhan sesama yang sama dengan itu. Itu intinya kan? Kasih Tuhan Kasih bersama Tuhan bagaimana? Allahmu. Kasih Tuhan alamu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, baru kasih sesama yang Dan sama mengenal dengan siapa? Mengenal siapa? Hah? Dan mengenal siapa dikatakan? Yesus Kristus yang kau utus. Oke, kenapa tadi kau bilang Yesus itu Allah? Yesus itu Allah memang. Itu keyakinan saya. Arigato. Keyakinan iman saya. Saya tanya Bang, kalau di Muslim yang mengampuni dosa siapa? Cocoknya sebenarnya kau itu malah lebih condongnya ke Islam. Karena kau bilang Tuhan Yesus itulah menyamar. Di Islam pun dikatakan dia diserupakan. Ya cocok kau sana. Betul. Ya, sama pemahaman dia. Ini kenapa saya bilang dia Allah? Dia mengampuni dosa. Dan kedua, nanti dia yang akan membalaskan setiap perbuatan jahat ataupun baik. Ya Di- iya karena dasarnya di Yohanes 28 ayat 18 kepadaku telah diberikan segala. Kan Karena kepadaku dia telah nggak diberikan. bisa, karena dia Allah. Karena dia Allah. Kan Yesus sendiri berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di Kuasa. bumi. Jadi atas- Itu bahasa Kau Yesus bahasa. tidak bisa hurufiah. Kau Tidak bahasa. bisa bilang. Yang kau baca-baca tadi bukan bahasa juga. Yang kau baca-baca Apanya itu ini? bukan Iya, tapi bahasa. nggak bisa diartikan secara hurufiah, harfiah nggak bisa. Terus kau juga mengartikan harfiah dong berarti tadi. Yang mana? Kalau kau dituduh nggak bisa diartikan secara harfiah, kau terima nggak? Kalau Yang saya mana? balikan ke kau, Ayat yang ayat-ayat yang mana? kau baca tadi, yang kau bilang sebelum-sebelumnya itu kan, yang kau baca-baca itu, apakah yang kau yakini bahwa dia sebagai Allah? Kalau kami balikan kepada kau, apakah kau terima nggak? Bahwa itu tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Apakah kau terima juga? Iya, contoh ayat yang mana? Ayat apa? Iya tadi yang kau baca, yang kau Ayat mengatakan yang bahwa kau itu adalah sampaikan Allah. lah tadi. Yang kau sampaikan tadi itu bahwa kau membenarkan bahwa dia adalah Allah, kau bilang kan? Iya, betul. Ah, terus itu kok bisa, kok kira harus ditafsirkan secara harfiah seperti kau punya mau? Tidak hanya harfiah, tapi ada bukti-bukti di Wahyu kan banyak. Selain di Wahyu, tapi Abang kan Wahyu nggak surat baca Wahyu. Paulus kau Di bilang Yohanes. tadi, kau nak Di mau baca Yohanes. surat Paulus. Bukan, jadi ada ayat, ada juga kan yang dia juga mengampuni dosa sampai nanti juga dia yang akan membalaskan perbuatan. Itu kan job desk-nya Allah gitu loh. Mana ada sih manusia bisa membalaskan membalas perbuatan orang? Di Muslim aja pekerjaannya Allah SWT kan? Di Muslim itu job desk Yang bilang Allah. manusia, Yesus manusia Saya siapa? tanya. Saya tanya, berarti yang disalib itu siapa? Yesus lah. Bukan Allah Allah. ya? Bukan Allah. Yesus yang menjadi manusia. Iya, bukan Allah. Tadi aku bilang Allah. Sekarang dia sudah manusia. Itu Allah juga. Cuman dia kan lagi Yang jadi disalib itu manusia. siapa? Yang disalib Yesus. siapa? Yesus. Ah, terus kau bilang tadi Esti. Allah, kau bilang Yesus adalah Allah. Benar, benar. Sekarang kau Desti, bilang Yesus. udah sampai keriting bibir kami dari tadi ngomongin gak nyambung. Saya tanya kau, apakah wajar Allah itu telanjang, diludahi, terus dia mati 3 hari, itu wajar gak Allah mati? Wajar, itu kamu pakai akal, Bang. Nggak bisa pakai akal. Dia nih, aduh gawat. Kita nggak bisa. Oke, sekarang Tapi menarik, sekarang saya tanya. Al. Sebentar Al, saya ini kan netral nih, nggak memihak, nggak gini. Ini buat turunin, Masuk, turunin Pak Eko, lagi. masuk. Sabar, baik. Esti, kamu meyakini yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Tuhan, oke ya. Setelah Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan 3 hari itu loh? Karena Tidak ada. ya, Anoman. kenapa? Ya Tuhan Yesus. Anoman. yang mati. Dia kan mati cuma 3 hari doang. Itu dia Cuma sebenarnya. nyamar. Oh, sorry. Iya. Pak supir, apa namanya? pelan-pelan Pak supir, Oh. Pak supir pelan-pelan.
Dia Iya. bukan mati, dia memberitakan Injil kepada orang-orang mati di zaman Nuh. Jadi zaman Nuh dulu kan banyak tuh orang-orang yang nggak percaya. Dia Saat dia memberitakan mati. Injil ke orang Saat mati. dia mati itu tiga hari mati itu berarti ya? Iya. Tiga hari Bukan, mati. dalilnya di ayat berapa? Di ayat berapa? Ya, nanti. Ada di ayat Rasul Paulus, sebentar saya cari dulu ya. Ya. Paulus. Enggak, jangan dulu ke sana aja, Mayor. Tadi Mana menurut ada Esti yang mati di kayu salib adalah Tuhan, kan gitu. Iya, Tuhan. Nah, setelah dia mati 3 hari ini siapa yang jadi Tuhan? Iya, Kan tadi dia mati. bilang itu dia menginjil. Iya. Berarti nggak mati. Dia menginjil ke Ya makanya itu mungkin rohnya kali. Terus mayat yang di batu itu, yang di dalam gua itu mayat siapa? Kenapa? Yo, terus mayat jasad yang ada di dalam batu itu jasad Kan nggak siapa? ada. 3 hari kan, 3 hari Itu kan 3 hari nggak kelihatan nggak ada. Sebelumnya ada itu Esti. Iya, maksudnya Yesus itu kan bangkit kan. Oh, Mati bangkitnya hari dulu. ketiga. Hari ketiga bangkitnya. Dia kan mati dulu kan. Nah, itu kan dia. Dia mati nih ya, kan mati nih Tuhan Yesus nih. Nah, dikuburkanlah di batu, di dalam batu itu kan. Nah, jasadnya ada loh. Tunggu dulu Esti, jasadnya tuh ada jasadnya, ya kan? Nah, dikremasi jasadnya ada. Itu kan ada yang nunggu loh. Nah, berapa hari datang itu para muridnya itu kan untuk meminyaki, masih ada jasadnya Esti. Nah, setelah ketiga hari, Bapak nggak baca. kok Udah saya nggak nggak ada baca? waktu hari Minggu itu bangkit udah nggak ada Pak. Iya hari ketiganya lah baru bangkit Hesdi. Hari ketiga bangkitnya, pertanyaannya selama 3 hari itu kau bilang ternyata dia nggak di situ. Nggak Dia ada yang kemana? jagain karena waktu itu hari Sabat. Hari Sabat orang nggak boleh keluar Pak. Nggak ada yang jagain. Aduh, Paling yang jagain malaikat. Esti, aku udah bolak-balik diskusi sama orang Muslim, nggak pernah naik asam lambungku ya. Kalau ini betul asam urat, asam lambung naik semua ini. Entah apa aja dari tadi nggak nyambung. Sebentar begini, sebentar begitu. Konsisten dulu buat dulu pemahaman imanmu biar kita bisa menangkap apa Iya. yang kau maksud. Sekarang gini lah. Kau Tunggu kadang dulu, Bang. terima Paulus, kadang kau nggak Bang. terima Paulus itu loh. Tunggu dulu bang. Tunggu dulu Nggak, saya bang. terima Paulus Bang. Nih, Cuman Esti, kan dengar, maksudnya Esti. perkataan Esti. Paulus jangan secara harfiah gitu loh. Hesti dengar dulu ya. Ini logika ya. Kita cari logika ya. Saat Tuhan Yesus mati, ditusuk tuh ya tombak tutus, hilanglah nyawanya. Kita ambil sekarang logikanya begini. Dari gunung, waktu disalib itu, gunung itu di bawah, ke dalam batu itu kan agak jauh jalannya, itu perjalanannya. Oke lah sekarang saat dikremasi langsung nggak ada, hilang gitu ya. Menurut kau kan hilang lah dia kan, menjelma gitu, kemana gitu. Nah, dalam perjalanan itu berapa jam lah kita bilang itu turun ke batu itu, ke dalam batu itu. Bikin 1 jam. Tahu kau dunia nggak ada Tuhan, nggak ada Allah, jangankan 1 jam, 2 detik nggak ada Allah, hancur dunia ini. Itu kan menurut logikamu Pak. Kok menurut logika? Sekarang kau tanya samamu. Perjalanan dari atas sana ke bawah itu berapa menit kira-kira menurutmu? Ini kita ngomong logika lah. Kan itu makanya kita kalau ke Bible nggak bisa pakai logika, tidak bisa pakai Tadi pikiran. kau bilang katanya saat dia tidak ada Tuhan Yesus itu, dia tidak di situ, dia menjelma pergi ke daerah lain Iya. gitu. Iya Kau bilang betul. tadi Itu kan. ada di Korintus ayatnya ada iya. Sekarang aku tanya, saat manusia mengembuskan napas terakhir itu, berarti kan posisinya nggak ada, hilang kan, mati kan? Ya kan? Mati nih Tuhan nih, Allah nih mati nih, karena jasadnya kan ada di situ, digotong Ada. nih, terus digotong nih. Nah saat digotong itu posisinya kan udah mati berarti. Nah saat posisi udah mati itu kemana dia? Padahal masih dipegang itu, masih kelihatan jasadnya, belum hilang, belum masukin ke batu. Nah itu kalau 1 jam aja nggak ada Tuhan, tahu kau alam semesta ini keseimbangannya adalah alam Maha Pencipta. Kalau tidak ada alam Maha Pencipta, hancur dunia ini. Kau tahu nih gravitasi bumi kagak ada, ngambang kau ke atas, biar kau tahu. Iya, Nah, gunung pada planet-planetnya meletus. putar kacir semua. Planet pada jatuh tuh ke pangkuanmu, planet. Kayak mana lah itu? Nggak usah berjam-jam. 3 detik aja Allah. Esti. Pencipta nggak ada, hancur Iya dunia. betul. Ibarat begini Esti ya, supaya kau nangkap ya. Seandainya bumi ini tidak berputar, berarti tidak ada lagi malam dan siang dan malam. Pada saat bumi ini berhenti berputar, maka hancurlah kita semua, karena tidak ada lagi siang dan malam. Paham? Siapa yang menggerakkan bumi ini? Yaitu Tuhan semesta alam. Makanya banyak agama yang mengatakan di Alkitab juga ada Tuhan semesta alam. Bahkan Yesus pun pernah berdoa. Dia menyebutkan Allah Tuhan semesta alam. Yesus pun mengatakan Tuhan semesta alam. Yesus Percaya sendiri firman berkata nggak? seperti itu. Percaya firman nggak? Firman itu bisa bekerja di seluruh dunia. Bisa percaya nggak firman? Percaya nggak firman itu ada?
Firman Kau itu percaya Allah aja tidak percaya, Bang. Kayaknya imanmu kurang ya Bang Ilin ya. Kalau Abang Muslim wajar begitu, tapi kalau ini orang-orang Kristen sendiri nggak percaya kalau Yesus itu Allah, bagaimana? Bukan tidak percaya, kau tidak percaya ayat sekarang kau baca Yohanes 8:42 tadi kan kau nggak percaya apa yang dikatakan Yesus sendiri. Kau kan nggak percaya. Nggak bisa. Ayat 1 harus dikaitkan dengan ayat lain. Nggak bisa kayak kau Bang. Oke, ayat lain aku tidak dapat berbuat apa-apa melainkan ayat Dia itu yang harus mengutus aku. untuk kesatuan gitu loh. Sekarang ginilah, percaya nggak sih kalau Wahyu itu dari Yohanes? Baca deh di Wahyu itu. Yesus itu siapa? Baca deh. Yang awal dan yang akhir itu siapa? Nabi. Emang Nabi ada yang awal dan yang akhir? Ada itu kan Nabi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah. Lagi aja bagian dari Allah, Esti. Bagian dari Allah. Esti, Allah itu dirimu. yang mati Tony. di kayu salib tadi siapa? Kau belum jawab. Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus. Tadi kau bilang Allah, sekarang kau berubah namanya Tuhan Yesus. Ya, Yesus adalah Allah. Nah, yang mati di kayu salib itu siapa? Iya dia nyamar, dia menyamar. Loh, kenapa kau bisa yang mati di kayu salib itu siapa? Kau bilang nyamar lah. Jadi itu sebenarnya Allah, dia menyamar, dia turun ke dunia. Iya. Gimana Saya tanya, jadi Tuhanmu jadi tukang ngibul, jadi tukang penyamar. Dia Allah semua syok mesti. Sekarang gini lah, ada aja kan Penyamar itu adalah mengelabui, ya. kau sudah melawan Mengelabui, berarti dengerin saya dulu deh. Kayak pemilik Kau sudah perusahaan melawan adalah suara hatimu, Esti. Nih, Tadi dengerin. aku tanya siapa Yesus, kau bilang Allah. Terus Dengerin. siapa yang mati di kayu salib? Coba, siapa yang mati di kayu salib? Jawab jujur. Yesus. Bukan menyamar. Udah Kenapa tadi kau tidak Allah bilang yang Allah? Tadi kau menyamar. bilang Yesus adalah Allah. Itu sebenarnya Allah semuanya, sebenarnya Allah. ini Tuhanmu James Bond ini, James Bond, detektif. Benar Bang. Gitu loh. Kalau kau betul-betul yakin dia Allah, harusnya kalau saya bertanya siapa yang mati di kayu salib? Allah. Kau begitu berbuat, coba. Siapa yang mati di kayu salib? Kan dia namanya Yesus, Nah, namanya Yesus. kalau kau berani kan, siapa yang mati di kayu salib? Sekali lagi. Iya sebenarnya Allah, tapi sebenarnya Allah. Sebenarnya jauh usah kata Iya, sebenarnya. udah pasti tuanya Siapa yang mati di kayu salib? Iya, itu Yesus menyamar, sebenarnya itu Allah. sebenarnya Itu tandanya kau juga tidak kuat iman kau. Kau bilang tadi Yesus adalah Allah. Nah, begitu saya tanya Tidaknya, siapa yang imanku mati di lebih kayu dari salib, kau, Bang. kau tidak bisa ngejawab Kau tidak siapa. percaya itu Allah. Kau minta ampun pulang nanti berdoa, minta ampun loh. Sebentar. Yesus Iya, adalah minta siapa ampun loh. bagi kau? Minta ampun Kau ke jawab saya. dulu. Karena saya tidak percaya engkau. Kalau engkau Allah, Loh, minta ngapain maaf kau loh. percaya saya? Saya nggak percaya, nggak butuh kau percaya. Saya tanya yang mati di kayu salib siapa? Iya, itu semua Allah sebenarnya. Tidak usah kau bolak-balik kemana. Saya tanya Yesus adalah Allah. Nah, yang mati di kayu salib Ini dia. adalah Ini dia. Yesus. Loh, kenapa kau jadi Itu kan Yesus jadi adalah gini loh. Allah. Kan Yesus sebagai manusia, nggak mungkin lah dia Berarti kau sendiri sudah menipu diri kau, Esti. Kalau sebagai Allah itu hancur, itu ahli Taurat, semua raja-raja udah hancur itu kalau dia sebagai Allah datangnya mah udah Tadi hancur. itu dia, Yesus itu yang adalah penyamar Allah. itu, James Bond. Detektif. Tadi kau bilang Yesus Itu Yesus nggak pakai pistol bang, Yesus nggak pakai pistol. Jadi buat apa dia nyamar kok nggak pakai pistol dia? Tadi kau bilang Yesus adalah Allah. Sekarang ditanya yang mati di kayu salib, gak berani kau jawab Allah. Kau ini aneh-aneh aja. Makanya kau belajar dulu yang banyak, Esti. Kurangi makan rumput bilang. Belajar ini masalah iman bang, tidak Kurangi bisa. makan rumput, Esti. Kalau Kurangi masalah makan iman, rumput. kenapa kau nggak Iman- berani jawab? Kenapa kau Imanmu nggak berani masih konsisten? imanmu masih lemah bang. Kau belum percaya Yesus sebenarnya bang. Coba Sebenarnya. kau konsisten. Nah, Kau ini konsisten ya. nggak pakai pistol nih, nggak pakai pistol. Coba kau konsisten. Siapa yang mati di kayu salib? Gak gondrong, gak gondrong. Yesus itu gondrong loh. Intinya Esti, nanti kalau kau tidur jangan terlalu miring dulu tidurmu ya. Kenapa? Jangan terlalu miring dulu nanti tidurmu. Ya udah. Sudah gak lain kau tengok gak lain. Tak apa-apa aja dari kau ngomongin. Udah sampai berbusa mulut kami dari tadi menjelaskan, nggak nyambung-nyambung juga. Sampai ada lagi menyamar kayak James Bond lagi 007. Entah Terima apa ya, Bu ya.
Jadi nggak bisa kita dapat poinnya. Sebenarnya arah keyakinan dia itu seperti apa tentang Yesus, nggak bisa. Sebentar di sisi itu jadi Allah. bingung. Sebentar lagi kita tuh udah lompat lagi. Bentar-bentar hukum Taurat, nanti ngambil lagi dari perjanjian baru. Iya. Jadi bingung SD kami. Dia mengatakan dia itu orang Advent. Ya udah, sekarang Tapi dia begini. minum kopi. Sekarang begini, nggak usah bilang Advent kopi. ya, Saya pun ngopi gitu loh. Itu opsional. Kan sekali Advent itu kan kalian nggak tahu kan. Advent itu yang penting jangan makan haram. Udah itu doang. Yang lainnya Tunggu dulu, opsional. izin sedikit. Ini mau intermezzo. Jadi menurut Esti, Yesus itu rambutnya panjang. Iya betul, gondrong. Oke, bisa dibaca ayat ini. Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, ini Yahudi Pak. Terus Yesus Ini perintah manusia. Nah ini Paulus ini ada perintah manusia, ada perintah Tuhan. Tapi dia jujur, dia bilang kami tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Iya. Jadi menurut Paulus, orang yang berambut panjang adalah Kehinaan. Kalau Tapi kau datamu itu bolak-balik, ini bukan itu. Bukan alam, ini alam. Alam. ini pendapat manusia. Kalau itu manusia. ya. Jadi ini Esti. Bukankah alam sendiri yang menyatakan, alam yang berbicara, bukan Allah. Ya. Bukan, Bahwa- ini perintah manusia. Ini perintah manusia. Iya, jadi menurut Paulus, orang yang berambut panjang adalah Masuk angin ke pulau, masuk angin. Di situ bukankah alam? Masuk lagi. Keropnya dulu bang itu kepala. kena si Esti. Jadi gini. Ini memang ada ya Paulus seperti ini. Ya. Ada. Ini Yohanes nih. Korintus 11. Iya memang ada. Tapi itu perintah manusia, Bang. Perintah manusia. Itu bukan perintah. Berarti ini bukan firman Tuhan. Bukan. Bukan, sepakat ya. luar biasa Esti. Kalau Esti, sekarang saya mau tanya tuh. Kalau kau memang konsisten supaya netizen di bawah ini puas ya. Soalnya banyak yang bilang kau pelin-pelan. Kau tolong jawab dengan jujur. Yesus adalah Allah. yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. kenapa jadi berubah namanya ke Yesus? Itu tandanya bahwa kau itu berdusta sama diri kau Esti. Iya, jadi nggak mungkin lah dia disalib. Kalau masa Allah disalib, dia Ya, pakai makanya itu. sebagai manusia itu nyamar. Kan saya bilang nyamar. Dia mau nyamar. Tadi siapa? Apa tadi Yesus tadi siapa tadi? Itu dia menyamar. Aduh, kok janganlah kau bilang lagi jam 10. Aduh, aringan kau. Ya. Tapi ini keyakinan ya, tidak bisa kita paksakan juga ya. Iya, Ketika itu Esti keyakinan juga saya, Bang. mengatakan, ya nggak apa-apa sih. Jadi Enggak bang, yang masalahnya menyamar keyakinannya itu- keyakinan apa dulu? Kan dia mengaku Kristen. Ya keyakinannya kita bingung nih sebagai umat Iya. Kristen. Ya, itu Keyakinan lah. Bang, Dia kan mau apa? syahadat. Dia mau syahadat ya. Ya. Harus diluruskan ini keyakinannya apa dia? Apakah Ya, dia makanya menganut gini Pak Yohanes. Yesus apakah tadi. Yahudi gitu loh? Makanya gini Pak Yohanes, sewaktu Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan? Kan begitu. Nah itu dia makanya. Itu dia. Siapa yang ngatur bumi, gravitasi segala macam menurut Pak Yohanes? Itu siapa yang mati itu Esti? Tuhan atau bukan Tuhan? Nah itulah Bang, kita nggak bisa pakai logika Bang. Nggak bisa pakai logika Bang Yohanes. Terus pakai apa? Pakai iman. Pakai iman. Bingung kau Esti. Makan dulu makan. Udah sahur belum? Tapi menarik teman-teman ya, Belajar-belajar banyak edukasi. Esti. Belajar-belajar kalau cara syahadat gimana, belajar-belajar dulu ya. Ini Esti, aku mau tanya dulu. Kalau di Advent itu memang ada berapa bagian lagi memang di Advent ini? Bagian apa itu? Ini sekarang kau bisa minum kopi. Advent yang saya tahu itu kopi tidak bisa haram. Dari tadi saya ngomong, dengerin. Yang penting itu yang haram. Jadi kita itu yang seperti babi. Iya, Adventmu itu deh. Itu diharamkan kopi katanya Esti. Iya. Kopi itu Kan tadi haram, saya udah Esti. bilang loh, kopi itu opsional, masih ditanya juga loh. Loh. Iya, Itu aku nggak juga sih punya opsional, kawan coba juga Google ada deh, beberapa search ada Google. beberapa orang juga orang Advent orang itu nggak mau haram.
Enggak haram, salah. Bye. Di sini kamu bohong, nggak ada haram. Disajin kopi, itu nggak bisa. Iya nggak bisa. Jangan bilang haram. Nah, Itu udah iya berbohong. haram dong kalau nggak bisa. Berarti nggak bisa. Kalau tidak bisa katanya berarti haram. Beda. Saya kasih orang yang mengharamkannya berarti itu tidak bisa dong. Kopi teh itu untuk kesehatan, jangan minum sekali-sekali. Kalau mereka biasanya orang Advent sekali-sekali. Kalau saya masih ngopi. Kopi itu ikan yang tidak bersisik haram nggak? Nah, ikan lele haram. Saya tidak makan ikan lele, saya tidak makan udang. Tidak, pokoknya lobster semua itu saya tidak makan. Karena yang hanya bersirip dan bersisik yang makan. Lemak lemak darah itu. Makanya kau kurang vitamin itu, Iya, itu otakmu jadi ini. Kurang 1 liter otaknya dia. Batak berarti semua yang berkaki 4 bisa dimakan kecuali kaki meja. Iya, kaki meja. Anjing haram, tapi kita tuh kambing makan, domba makan, sapi makan. Jadi itu halal gitu loh. Tapi kita kalau kayak cumi, udang, itu kan juga kolesterol. Yang diharamkan ternyata kolesterol semua kan. Babi, cacing pita, udang. Kerbau makan ya? Kamu pernah nggak lihat babi cacing masih pita? halal. Oh, kerbau halal. Otak kerbau juga halal ya? Pokoknya kerbau, sapi itu masih. Otaknya juga. Oh iya iyalah ya. Kalau lemak kita nggak haram. Lemak, darah itu kita haram. Yang haram itu kerbau pendek. Iya betul. Hidungnya mancung ya kan? Lebih mancung dari kerbau. Iya, jadi agak susah nih. Kalau saya untung aja bukan jodoh saya nih SD. Padahal saya suka banget itu kan, kayak udang, lobster gimana nih. Susah. Jadi gini loh, saya tuh sebenarnya Advent baru 6 bulan ini. Tadinya saya tuh makan, tadinya saya doyan banget itu kayak lobster apa. Cuman begitu saya baca Alkitab saya langsung ini sekarang kau beriman ini musiman gini ceritanya. Iya, karena sebenarnya dari umur 18 tahun. Cuman saya baru masuk Advent. Sebenarnya dari Bapak itu udah Advent. Kita baca Alkitab sendiri, bukan tahu dari gereja Advent. Major dia Advent. Kalau Advent memang gitu, kopi nggak bisa. Oh, datang Mas Uleku. Dia bisa minum kopi. Opsional, kopi itu opsional, yang nggak boleh itu haram. Yang nggak boleh. Daging monyet haram nggak daging monyet? Iya, aku makan daging monyet. Kepalanya pun aku makan otak-otaknya. Bapak-bapak, mohon maaf ini nanti kita lanjut lagi ya Bapak-bapak. Oh iya. Menarik Esti ya. Jangan ada dendam ya. Tetap berdamai. Cuman pesan saya Esti. Advent sama Kristen Protestan beda. Iya, nggak apa-apa. Kamu nggak ada dendam Esti. Cuman pesan saya kalau tidur jangan terlalu miring-miring. Kenapa? Bahaya itu. Ya udah saya undur diri Bapak-bapak, semua sukses selalu, sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Oke Esti, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan ya. Menarik ya diskusi malam ini ya teman-teman ya. Menarik. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Yang menarik lah betul orang kalau itu. Le Major lebih parah Advent daripada Islam. Kalau Islam kan B2 nggak bisa, B1 nggak bisa, gugu nggak bisa. Mereka semua nggak bisa gitu loh. Banyak nggak bisa. Makanya saya bilang tadi, ini orang-orang Advent ini denomnya ada terbagi berapa bagian lagi. Ada orang ini percaya Yesus tapi salib diharamkan, tidak ada salib di tempat ibadah orang itu. Apa itu? Pentakosta ya? Pentakosta ya Je? Iya ya. Pentakosta. Di Pentakosta itu Advent ya. Agama apa itu? Gereja-gereja apa namanya? Apa namanya itu? Orang ini memang nggak pala banyak orang ini. Iya. Jadi sebenarnya bukan dilarang, Mayor. Pelit. Nggak, orang itu niru-niru orang Yahudi, agama Yahudi. Ya makanya dibilang orang ini memang taat dengan hukum Taurat, bukan orang Yahudi. Dibilang orang ini orang Kristen, ya terlalu tidak masuk di akal juga. Orang itu dasar orang itu mengimani tentang kekristenan. Ada dulu kawanku Advent, kawan sekolah gitu loh. Kusuruh dia gini, dia kan Advent nggak bisa, tapi begitu kami waktu SMP ya, kusuruh dia
kami kan keperapat tuh. Ku bilang sama dia, kau curi aja uang mamamu, bapakmu kan pengusaha, aku bilang. Dicuri dia gitu loh, tapi dia makan makan B2 nggak mau makan. Kan kita kan kalau kita waktu di Siantar itu Major kan kalau pesta kan makan pakai darah kan, kalau dia Advent kan nggak bisa ya nggak bisa. Nah tapi begitu ku suruh, kau curi uang mamamu kan pengusaha tuh. Nah 3 hari kita di keperapat, mau dia, kalau itu mau dia gitu loh. Oh kalau itu nggak haram. Kalau itu sama dia nggak haram, oke. Memang pada waktu itu 500.000 banyak banget lah. Kalau waktu SMP banyak banget karena mamanya kan orang kaya gitu loh. Nah, artinya apa? Sama dia nggak haram, tapi begitu makan makanan misalnya yang tadi itu belut apa kepiting, haram sama dia gitu loh. Padahal itu makanan enak itu kan. Tapi begini, Mayor, mereka kan sebenarnya ini pemahamannya juga Tritunggal kan gitu ya? Tritunggal. Enggak, Bang. Makanya gini Bang, makanya dari tadi saya itu nyimak dulu dari tadi, takutnya saya itu salah-salah nanggapin dia. Makanya terakhirnya itu kan dia jadi menjas kami, bahwa kami itu sesat kan? Kami itu katanya tidak benar dalam beriman dalam kekristenan. Makanya tadi saya tanggapi, makanya tadi waktu Bang Palopo nanya saya, udah tanya dia aja lah, saya bilang saya nggak mau nanggapi Bang Palopo. Betul. Ya itu makanya tadi saya itu nggak banyak respon tadi tentang diskusi kalian tadi itu. Itu ada itu apologet Kristen, itu kalau nggak salah perempuan itu. Tapi saya nggak mau nyebutin namanya ya, itu sama itu, dia Advent juga itu akhirnya kalau saya lihat. Tunggu Bang, kalau pemahaman Advent ini kan Tritunggal juga atau enggak dia? Enggak Bang. Nggak bisa juga dikatakan Tritunggal, makanya kita bingung Bang Palopo. Kita mau arahkan kemana pun kita dari tadi nggak bisa. Makanya aku mau sampai keriting bibir kami di sini ngomong nggak nyambung dia. Oh, Ya, dia abu-abu ya. Ya gitulah, mungkin abu-abu jingga, abu-abu monyet lah. Abu-abu tai monyet lah, abu-abu tai monyet lah. Tapi setahu saya pemahaman di Pentakosta itu ya, dia Tritunggal Bang. Pemahaman saya kayak Budarmi kalau kan? di Pentakosta iya. Tapi kalau untuk di Adventnya itu kita nggak bisa. Aku aja bingung tadi. Makanya ini Advent apa gimana saya nggak tahu. Beda Pentakosta sama Advent Bang. Iya beda. Ya? Iya. Kalau di Pentakosta memang orang itu mengharamkan darah. Tapi orang itu mengemani namanya Tritunggal. Bedanya Pentakosta dengan Pentakosta apa? Sama kayak Siluga kan apa itu? Tiberias itu, Pentakosta itu. Pentakosta sama Pantekosta. Iya. Pentakosta kayaknya sama itu Bang. Enggak, Pentakosta itu orang itu tidak mau makan, tidak mengharamkan darah, tapi Pentakosta itu mau makan darah. Oh, Pentakosta ya? Iya. Ya di Manado banyak itu. Ya Manado banyak. Dalilnya juga sih. Kita Kayak gini Bang, kayak GPDI. Nah itu dengan GPDI juga ada beda. Kalau D-nya dia besar, D-nya besar, katanya beda juga ajarannya. Nah, ada itu di Sumatera itu GPDI. Kalau G-nya besar, nah itu beda dengan GPDI yang G-nya kecil katanya. Jadi kalau di Tiberias dia bisa makan B2 asalkan jangan berdarah. Nah, di Tiberias itu bisa makan B2 asalkan jangan ada pakai darah. Mau misalnya ayam nih, makan daging ayam dicampur darah nggak boleh, gitu loh. Makanya juga saya bingung lihat orang-orang ini. Sedangkan saya sedang selalu diri sini sebagai sambal kata aku makan juga nya. Ini pakai haram, ikan cumi enak diharamkan, ikan lele diharamkan, ikan udang. Iya, aku kalau lagi kumat sendal selalu ku iri-iri kasih kata sambal kacang. Lunak juga nya, lebur juga di dalam. Izin tuh teman-teman semua, host. Makasih banyak. Ya. Salam. Oke, Al. Oke, ya. Ya.